bertekad kuat membangun negeri agar Indonesia membumbung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami SDIT Umar bin Khattab Juwana untuk berbagi praktek baik sebagai bagian dari implementasi kegiatan POP 3 terkait dengan coaching, peningkatan literasi dan numerasi pada peserta didik kami. Insya Allah pada kesempatan kali ini ada dua guru kami, yaitu Ustadzah Dwi Astuti dan Ustadzah Anita Sari, yang akan berbagi praktek baik coaching peningkatan literasi dan numerasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah Anita Sari, seorang pengajar di SDIT Umar bin Khattab Juwana kelas 1. Permasalahan yang kami hadapi ialah siswa-siswa kami belum mampu memahami teks, yang mana akan berhubungan dengan kesiapan dan pemahaman literasi mereka, khususnya dalam memahami teks bacaan dalam soal sumatif. Dengan permasalahan yang siswa hadapi, kami melakukan sesi coaching peserta didik yang nilainya ada di bawah rata-rata. Untuk apa? Untuk meningkatkan kecakapan literasi mereka. Praktek baik ini saya lakukan sebagai dua peran, yaitu sebagai coach dan sebagai guru. Sebagai coach, saya mengajak mereka untuk berdiskusi di tempat yang nyaman dan situasi yang tenang, dan saya memberikan kalimat hanya pemantik yang bisa memacu anak untuk bercerita tentang kesulitan yang mereka hadapi. Camat Tuban, cerita 5 menit perilaku baikku. Bagaimana caranya? Oke, di sini akan kita membahas caranya. Kita lakukan camat Tuban. Kami akan membuat lintingan kertas yang berisi nama-nama siswa di dalam suatu kelas tersebut. Setiap harinya kami akan mengambil 2 atau 3 lintingan kertas yang berisi nama siswa. Kemudian siswa yang dipanggil atau yang tertera namanya dalam kertas itu akan maju ke depan. Teman-teman yang lain ngapain? Mereka akan mendengarkan temannya bercerita. Anak yang mendengar akan memilih salah satu dari teman yang maju ke depan untuk dijadikan sebuah karya, dapat berupa gambar, cerita, atau puisi. Untuk gambar akan dipasang di mading, sedangkan untuk cerita dan puisi akan dijadikan keriting. Pada prakteknya, program ini mempunyai tantangan-tantangan, yaitu 1. Cerita yang disampaikan anak hampir sama. 2. Pengawalan program ini membutuhkan waktu yang konsisten dan berkelanjutan. 3. Murid yang pendiam cenderung kurang aktif ketika bercerita. Dari permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan tema secara periodik. 2. Melakukan evaluasi secara berkala. Dan 3. Memberikan pertanyaan pemantik ketika anak introvert maju bercerita. Dari praktek baik ini yang saya lakukan, hasil yang dicapai sebagai coach, saya merasa senang karena peserta didik mampu memenuhi kekurangan dan memahami apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Dan sebagai pengajar atau pendidik, saya bahagia sekali karena anak merasa lebih bertanggung jawab dengan apa yang akan mereka lakukan ke depan. Sedangkan imbas praktek baik ini untuk peserta didik, mereka semakin percaya diri dan bertanggung jawab, dan juga mampu memecahkan permasalahan serta mempunyai komitmen untuk dirinya meningkatkan kemampuan literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Astuti Nurfuziana, pengajar kelas 4 di SDIT Umar bin Khattab Juanda. Permasalahan yang kami hadapi adalah sebagian siswa kami belum dapat memahami materi perkalian dan pembagian, sehingga mempengaruhi kecakapan numerasi. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa perkalian dan pembagian merupakan dasar dari matematika, terlebih lagi di kelas atas. Apabila anak tidak hafal perkalian tersebut, maka tentu anak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi dan memahami soal sematik. Dengan permasalahan yang siswa hadapi tersebut, maka kami melakukan sesi coaching kepada peserta didik, terutama yang nilainya di bawah rata-rata. Hal tersebut kami lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kecakapan numerasi mereka. Di sini saya melakukan dua peran, sebagai coach dan sebagai guru. Sebagai coach, saya mengajak mereka untuk berdiskusi, tentunya dengan memperhatikan situasi dan kondisinya, baik itu tempat yang nyaman, suasana yang tenang, kondisi psikologis anak yang baik. Saya juga memberikan kalimat pemantik yang bisa memacu anak untuk bercerita tentang kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi selama ini. Sekaligus mereka bisa mencari solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Sebelumnya saya menanyakan bagaimana keadaan anak. Kemudian saya juga melakukan komunikasi dengan intensif, ya, komunikasi dua arah, sebagai coach dan anak sebagai coachee, supaya mereka lebih terbuka atas apa yang mereka hadapi, terutama di bidang numerasi ini. Kemudian tak lupa juga saya bertanya tentang bagaimana rencananya, apa yang mereka harapkan dan target apa yang mereka inginkan untuk mencapai target numerasi. Peran yang kedua, saya sebagai seorang guru, saya membuat rancangan pembelajaran yang menarik untuk menstimulasi kecakapan numerasi mereka, yaitu dengan program 3A. Aku lihat, aku hafal, dan aku bisa. Nah, bagaimana penerapannya? Pada program ini, kegiatan awal yang kami lakukan adalah menyediakan media belajar berupa poster perkalian yang akan kami tempel di setiap anak tangga. Nah, dengan harapan anak dapat terbiasa melihat setiap pagi, setiap siang, bahkan ketika pulang bisa melihat media tersebut, kemudian mereka menghafalkan perkalian dengan sendirinya. Ketika pembelajaran di kelas pun, anak akan mempraktekkan perkalian melalui pengulangan hafalan. Nah, perkalian ini akan dilakukan setiap pagi pada jam murojaah, tepatnya setelah materi literasi, kurang lebih 15 menit. Pada prakteknya, program ini mempunyai banyak tantangan, di antaranya 1. Sulit mengingat hafalan dan mudah hilang. Yang kedua, pengawalan program ini membutuhkan waktu yang konsisten dan berkelanjutan. Yang ketiga, murid yang semangat belajarnya rendah akan mengalami kesulitan dalam menghafal. Solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan berbagai cara, yaitu 1. Guru membuat kartu prestasi perkalian. 2. Melakukan evaluasi secara berkala. 3. Murid bisa mengembangkan kemampuan numerasinya dengan membuat soal cerita, perkalian, dan pembagian yang ditujukan kepada temannya sendiri, dan begitu anak akan antusias dalam memahami materi numerasi. Dari praktek baik yang saya lakukan, hasil yang dicapai sebagai coach, saya merasa senang karena peserta didik mampu memahami kekurangannya, kemudian menghadapi permasalahan
permasalahannya dan memberi solusi akan hal yang harus dilakukan untuk mencapai target yang sudah mereka lalui. Sedangkan tugas praktek baik untuk peserta didik, mereka semakin percaya diri, kemudian bertanggung jawab, dan juga mampu memecahkan permasalahannya, serta mempunyai komitmen untuk dirinya sendiri dalam meningkatkan kemampuan numerasi mereka. Insya Allah dengan hasil yang baik akan menunjang prestasi belajar mereka dengan baik. Demikian pemaparan praktek baik yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pemaparan berbagi praktik baik yang telah dilakukan di SDIT Umar bin Khattab Juwana. Berdasarkan hasil rapat pendidikan menunjukkan adanya peningkatan di literasi dan numerasi setelah dilakukan coaching tersebut, sehingga budaya coaching ini akan terus dikembangkan di ekosistem pendidikan di SDIT Umar bin Khattab Juwana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.